dari Prodi PK 2 semester 1 dengan NIM 24101163. Di sini saya akan membahas tentang kisah penciptaan dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Memiliki peran sentral dalam teologi dan pendidikan iman Katolik. Narasi ini tidak hanya menggambarkan proses penciptaan alam semesta dan manusia, tetapi juga menyampaikan pesan teologis yang mendalam mengenai hubungan antara Allah, manusia, dan seluruh ciptaan. Pemahaman yang komprehensif terhadap kisah ini sangat penting dalam membentuk dasar pendidikan iman yang sangat kokoh bagi umat Katolik. Dalam konteks pendidikan iman, kisah penciptaan menawarkan berbagai implikasi yang relevan untuk pengajaran dan pembentukan karakter umat. Melalui analisis mendalam, kita dapat mengidentifikasi 9 poin utama yang dapat dijadikan landasan dalam pendidikan iman Katolik dengan dukungan dari berbagai sumber akademis dari teologis. Yang pertama ada martabat manusia sebagai citra Allah. Kejadian bab 1 ayat 26-27 menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hal ini menandakan bahwa martabat tinggi yang diberikan kepada setiap individu. Dalam pendidikan iman Katolik, pengajaran tentang martabat manusia ini sangat dasar untuk memahami nilai kehidupan dan penghormatan terhadap sesama, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Pendidikan Agama Katolik. Manusia dipanggil untuk mencerminkan cipta Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada tanggung jawab atas ciptaan. Kisah penciptaan menugaskan manusia untuk menguasai dan mengelola bumi di dalam Kejadian bab 1 ayat 8. Namun, mandat ini harus dipahami sebagai panggilan untuk merawat dan melestarikan alam, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Adon dan Noah menekankan bahwa narasi penciptaan berfungsi sebagai penyataan identitas Israel dan memiliki relevansi dalam isu ekologi kontemporer. Yang ketiga, kesetaraan gender. Kejadian bab 1 ayat 7 menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan kesetaraan antara kedua jenis kelamin dan martabat dan peran. Dalam pendidikan iman, penting untuk menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki nilai yang sama di hadapan Allah dan dipanggil untuk bekerja sama dalam mengelola ciptaan. Tinis menyoroti bahwa kedua versi kisah penciptaan menegaskan kesetaraan gender dan pentingnya kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Pentingnya istirahat dan sabat. Allah beristirahat pada hari ke-7 setelah menyelesaikan karya. Penciptaan Kejadian bab 2 ayat 2-3 ini menekankan pentingnya istirahat dan pengurusan waktu untuk Tuhan. Dalam pendidikan iman, konsep sabat mengajarkan umat untuk menghargai ritme kerja dan istirahat, serta menyediakan waktu khusus untuk beribadah dan merenungkan karya Allah. Kawira 2019. Pola 7 hari dalam kisah penciptaan mengajarkan pentingnya peringatan tetap akan karya penciptaan Allah yang berdaulat. Yang kelima, keteraturan dan kebaikan ciptaan. Setiap tahap penciptaan diakhiri dengan pernyataan bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1-31. Ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah memiliki keteraturan dan kebaikan intrinsik. Dalam pendidikan iman, hal ini mengajarkan umat untuk menghargai dan merawat ciptaan sebagai manifestasi kebaikan Allah. Pandai DKK 2022 menyoroti bahwa pengakuan akan keberadaan ciptaan sebagai hasil karya Allah menegaskan kebaikan dari keteraturan alam semesta. Yang keenam, relasi harmonis antara manusia dan alam. Kisah penciptaan dalam Kejadian bab 2 ayat 15 menggambarkan relasi harmonis yang awalnya ada antara manusia dan alam, di mana manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharakannya. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan awal manusia adalah untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan alam sebagai bagian dari tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Relasi ini bukan hanya tentang penggunaan alam untuk kebutuhan manusia,
tetapi juga tentang hubungan timbal balik yang sehat antara manusia dan ciptaan lainnya. Yang ketujuh, panggilan untuk kreativitas dan kerja. Panggilan untuk kreativitas dan kerja yang tercermin dalam Kejadian bab 1 ayat 8, di mana manusia diperintahkan untuk menguasai bumi dan menaklukkannya, mengajak umat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penciptaan melalui usaha dan inovasi. Pekerjaan yang dimaksud bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai cara untuk menghormati para manusia sebagai pengelola bumi. Dalam konteks pendidikan iman ini, menekankan pentingnya nilai kerjasama dan dedikasi yang sejalan dengan kehendak Allah. Panggilan untuk bekerja dan berkreasi tidak hanya berkaitan dengan pencapaian material, tetapi juga sebagai panggilan untuk berkolaborasi. Yang kedelapan, kesadaran dan akan keterbatasan manusia. Kesadaran akan keterbatasan manusia merupakan aspek penting dalam teologi penciptaan. Meskipun manusia diberi kuasa untuk mengelola alam semesta, ia tetap bagian dari ciptaan yang memiliki keterbatasan. Kisah penciptaan dalam Kejadian bab 2 ayat 7 menegaskan bahwa manusia berasal dari debu tanah dan memperoleh kehidupan melalui napas Allah. Pemahaman ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa Adon dan 2. Kisah penciptaan Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan 4, 25 sebagai teks pernyataan identitas Israel dan sumbangannya bagi persoalan ekologi. Kisah penciptaan dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2 ini memiliki kesimpulan. Kisah penciptaan dan kitab Kejadian memberikan dasar teologis yang kuat bagi pendidikan iman Katolik, terutama dalam membentuk pemahaman manusia tentang dirinya, tanggung jawab sebagai terhadap alam, serta relasinya dengan Allah. Melalui kisah penciptaan, manusia diajarkan bahwa mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang menegaskan martabat serta nilai kehidupan yang tinggi. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki peran untuk mencerminkan kasih dan kebijaksanaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tanggung jawab manusia terhadap ciptaan juga menjadi bagian penting dalam pendidikan iman, di mana mandat untuk mengelola bumi harus dipahami sebagai tugas untuk melestarikan, bukan mengeksploitasi. Dengan demikian, manusia bukan hanya dipanggil untuk menguasai alam, tetapi juga untuk merawatnya dengan penuh kesadaran ekologis dan etika moral yang bertanggung jawab. Selain itu, kisah penciptaan juga menegaskan pentingnya keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan. Allah menciptakan dunia dalam suatu tatanan yang baik, dan hal ini tercermin dalam ajaran mengenai sahabat serta relasi harmonis antara manusia dan alam. Kesadaran akan nilai keteraturan ini membantu manusia untuk memahami pentingnya keseimbangan antara kerja dan istirahat, serta menumbuhkan sikap hormat terhadap hukum-hukum Allah yang mengatur kehidupan. Lebih jauh, kesetaraan gender yang ditegaskan dalam Kejadian bab 1 sampai 7 menyoroti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama di hadapan Allah dan dipanggil untuk bekerja sama dalam mengelola ciptaan. Konsep ini memiliki implikasi besar dalam pendidikan iman, terutama dalam bentuk sikap hormat, keadilan, dan kerjasama dalam kehidupan sosial. Baiklah, sekian dari pembahasan materi ini, semoga bermanfaat, dan jika ada kata salah, saya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.